Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Aizwansa STMT IPM sebagai dosen pembimbing utama saya. Yang terhormat Pak Ibu Dr. Elsa Trimukti STMT sebagai dosen pembimbing kedua saya. Yang terhormat Ibu Dr. Eti Sulandari STMT sebagai dosen pengunjung utama saya. Terhormat Ibu Dr. Insinyur Siti Wahyuni MT IPM sebagai dosen pengunjung kedua saya. Terima kasih telah hadir pada sidang tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Jumlah Tumbukan Terhadap Rongga Campuran ACWC dengan Bahan Tambahan Semen sebagai Filler. Selanjutnya saya akan masuk kepada pokok pembahasan. Bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metodologi penelitian, bab 4, analisa data, dan bahasan, bab 5, penutup. Pertama, pendahuluan. Latar belakang yang saya ambil ada 4, yaitu aspal, konkrit, boring cross. Ada lapisan aspal beton yang berguna sebagai lapisan permukaan boring cross pada perkerasan jalan. Fungsi utama perkerasan ACWC adalah untuk memberikan permukaan yang halus, kuat, dan tahan lama bagi lalu lintas kendaraan serta melindungi lapisan-lapisan di bawahnya dari kerusakan akibat beban lalu lintas yang ada di atas kendaraan. Kedua, jumlah tumbukan. Jumlah tumbukan ini mempengaruhi kepadatan dan karakteristik Marshall campuran aspal, termasuk stabilitas flow void in material aggregate atau VMA, void in mix atau VIM, dan void filled with aspal atau FOB. Dan untuk kekerasan ACWC, jumlah tumbukannya yaitu 2 kali 75 sesuai dengan spesifikasi Bina Marga tahun 2018 revisi 2. Dan pertanyaan penelitian saya yang pertama, bagaimana karakteristik Marshall dari campuran ACWC yang menggunakan abu batu dan tambahan semen sebagai filler dengan variasi jumlah tumbukan 2 kali 65, 2 kali 75, dan 2 kali 85 tumbukan. Yang kedua, bagaimana nilai VIM, VMA, dan VB dari campuran ACWC yang menggunakan abu batu dan tambahan semen sebagai filler dengan variasi jumlah tumbukan 2 kali 65, 2 kali 75, dan 2 kali 85 tumbukan. Yang ketiga, berapa nilai KO yang didapatkan dari campuran ACWC yang digunakan abu batu dan tambahan semen sebagai filler dengan variasi jumlah tumbukan 2 kali 65, 2 kali 75, dan 2 kali 85 tumbukan. Tujuan penelitian saya yang pertama menganalisa karakteristik Marshall dari campuran ACWC yang menggunakan abu batu tambahan semen sebagai filler dan variasi jumlah tumbukan 2 kali 65, 2 kali 75, 2 kali 85 tumbukan. Yang kedua, menganalisa nilai VIM, PMA, VB dari campuran ACWC yang menggunakan abu batu dan tambahan semen sebagai filler dengan variasi jumlah tumbukan 2 kali 65, 2 kali 75, 2 kali 85 tumbukan. Yang ketiga, menghitung jumlah KO dari campuran ACWC yang menggunakan abu batu tambahan semen sebagai filler versi jumlah tumbukan 2 kali 65, 2 kali 75, dan 2 kali 85 tumbukan. Untuk pembahasan masalahnya, saya ambil 5. Yang pertama, penelitian dilakukan pada skala sampel aspal yang dibuat di Laboratorium Jalan Raya, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Yang kedua, sistem penelitian dilakukan dengan pembuatan beberapa sampel menggunakan aspal shell. Untuk aspalnya saya menggunakan aspal shell penetrasi 60/70. Ketiga, penyeraan campuran menggunakan penyeraan campuran untuk lapisan permukaan ACWC mengacu pada spesifikasi Bina Marga tahun 2018 revisi 2. Yang keempat, uji Marshall terdiri dari uji stabilitas, kelelehan atau flow, dan Marshall question. Yang kelima, pengujian dilakukan terhadap campuran ACWC dilakukan dengan jumlah varian tumbukan yaitu 2 kali 65, 2 kali 75, 2 kali 85 dengan abu batu dan taman semen sebagai filler 1%. Yang selanjutnya, tinjauan takar. Lapisan aspal beton, lapisan aus. Lapisan aspal beton merupakan suatu lapisan pada konstruksi jalan terdiri campuran aspal keras agregat yang mempunyai gradasi menerus dicampur, dihampar, dan dipatikan pada suhu tertentu menurut Sukirman tahun 1999 ayat 11. Dan yang saya gunakan pada lapisan ini yaitu lapisan laston pada lapisan aus. Untuk jumlah tumbukan per bidang yaitu 75 tumbukan. Rasio partikel lolos ayakan 0,075 mm dengan kadar aspal efektif minimal 0,5 dan maksimal 1,6. Rongga dalam campuran minimal 3%, maksimal 5%.
Rongga dalam agregat atau VMA minimal 15%. Rongga terisi aspal minimal 65%. Untuk stabilitas Marshall minimal 800 kg. Untuk kelelihan atau flow minimal 2 maksimal 2 mm. Untuk stabilitas Marshall sisa saya tidak menggunakannya karena saya tidak ada melakukan Marshall pada perendaman 24 jam pada suhu 60 derajat. Agregat. Menurut Skirman tahun 2016, berdasarkan ukuran butiran agregat dapat dibedakan menjadi agregat kasar dan agregat halus. Pada kekerasan yang ambil yaitu pada lapisan Aston ACWC untuk yang digunakan pada saringan 3/4 yaitu 100%, yang digunakan pada saringan 1/2 yaitu 90 sampai 100%. Untuk saringan 3/8 77 sampai 90%. Untuk saringan yang tertahan pada saringan nomor 4 53 sampai 60%, 69%. Yang tertahan saringan 8 33 sampai 53%, yang tertahan saringan 16 21 sampai 40%, dan untuk yang tertahan saringan nomor 30 14 sampai 30%. Yang tertahan saringan 59 sampai 22%, yang tertahan nomor 106 sampai 15%, yang tertahan saringan 200 yaitu 4 sampai 8%. Selanjutnya saya akan menjelaskan semen. Semen adalah bahan pengisi atau filler yang mengisi rongga dalam campuran aspal. Semen dapat meningkatkan karakteristik dan stabilitas terhadap deformasi daya tahan terhadap beban lalu lintas. Aspal dan filler. Aspal atau bitumen adalah zat perekat material berwarna hitam atau gelap, berbentuk padat atau semi padat yang dapat didapat dalam alam ataupun sebagai hasil produksi. Menurut Skirman tahun 2016. Filler. Bahan pengisi atau filler harus mengandung butiran halus yang lolos saringan nomor 16 dan yang lolos saringan nomor 100, masing-masing tidak kurang dari 100% dan 75% terhadap beratnya. Pengujian agregat. Pada pengujian agregat ini ada 8 pengujian. Yang pertama, berat jenis agregat dan penyerapan agregat kasar dan halus yang digunakan SNI tahun 1970, 2000, tahun 2016 dan SNI 1969 tahun 2016. Untuk berat jenis sendiri, untuk menentukan berat jenis agregat tersebut. Untuk berat jenis sendiri minimal 2,5%. Pemeriksaan analisa saringan. Pada pemeriksaan saringan ini bertujuan untuk menentukan butiran pada setiap saringan tersebut tertahan. Yang ketiga, kausan agregat dengan mesin Los Angeles. Untuk bertujuan untuk menentukan kausan pada agregat. Yang keempat, sound ekivalen bertujuan untuk menentukan kadar lumpur pada agregat. Yang kelima, thickness index dan isolation index atau uji pipih dan uji lonjong. Yang keenam, agregat impact value atau IV. Yang ketujuh, uji kekeralan aspal terhadap agregat. Yang kedelapan, uji kekeralan agregat atau sound test. Dan selanjutnya pengujian karakteristik aspal yang saya lakukan ada 7, yaitu pemeriksaan penetrasi aspal bertujuan untuk menentukan penetrasi pada aspal tersebut. Yang saya gunakan yaitu aspal penetrasi 60/70. Yang kedua, pemeriksaan titik lembek dan titik lunak. Yang ketiga, pemeriksaan titik nyala dan titik bakar. Yang keempat, pemeriksaan kehilangan berat aspal. Yang kelima, berat jenis aspal. Yang keenam, pemeriksaan ductilitas aspal. Yang ketujuh, pemeriksaan viskositas. Pada viskositas saya mengambilkan data sekunder. Pengujian Marshall. Pengujian dengan alat Marshall dilakukan sesuai dengan prosedur SNI tahun nomor 062489 tahun 1991. Pengujian ini bermaksud untuk mengetahui karakteristik campuran, menentukan ketahanan atau stabilitas terhadap kelelihan atau flow dari campuran aspal. Untuk menilai stabilitas dan flow berbanding lurus
Dan untuk pengujian Marshall sendiri, sebelumnya saya melakukan perendaman sampel selama 30 menit dalam suhu 60 derajat di water bath. Selanjutnya saya melakukan uji Marshall tersebut. Dan penelitian terdahulu yang saya ambil ada dua untuk presentasi saya pada saat ini. Yang pertama Herman Fitrah Universitas Malikul Saleh tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Jumlah Tumbukan pada campuran aspal konkret Warren Cross ACWC tambahan latex terhadap sifat Marshall. Hasil penelitian jumlah penelitian menunjukkan bahwa dengan jumlah tumbukan 2 kali 75, 2 kali 100, 2 kali 125, dan 2 kali 150 menghasilkan seberurutan sebesar 2027 kg, 1751 kg, 1672 kg, 1760 kg. Nilai flow yang dihasilkan berurutan sebesar 3,3 mm, 1,9 mm, 1,6 mm, dan 1,3 mm. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan jumlah tumbukan lebih dari 2 kali 75, semua benda uji campuran ACWC dengan tambahan lateks 2% dari KAO tidak memenuhi sertifikasi Bina Marga tahun 2010. Dan selanjutnya yang saya ambil yaitu Alan Kurniawan Ferdin Rosyad dari Universitas Bina Dharma tahun 2021 yang berjudul Analisa Penggunaan Semen PCC sebagai filler tambahan pada aspal ACWC. Untuk hasil penelitian, untuk perbandingan hasil pengujian Marshall yang tidak memakai bahan filler semen PCC dan memakai bahan filler semen dengan kadar aspal optimum 6,1%, didapatkan hasil nilai kepadatan filler 0% sebesar 2,278, filler 1% sebesar 2,286, filler 1,5% sebesar 2,296, filler 2% sebesar 2,309. Hasil untuk nilai filler sebesar 0% sebesar 917, filler 1% sebesar filler 1,5% sebesar 1084. Yang selanjutnya metodologi penelitian. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental. Lokasi penelitian yaitu lokasi penelitian berada di Laboratorium Jalan Raya Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Data yang saya ambil ada dua, yaitu data primer, data yang dikumpulkan secara langsung melalui serangkaian kegiatan percobaan dan kegiatan percobaan yang mengacu pada seleksi Bina Marga tahun 2018 revisi 2. Data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data. Dalam tahap penelitian saya, yang pertama persiapan bahan dan peralatan, pengujian bahan, pengisi atau filler. Perencanaan jumlah sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aspal sel penetrasi 60/70 dan tambahan dengan variasi tumbukan 2 kali 65, 2 kali 75, dan 2 kali 85 untuk filler abu batu dan semen 1%. Ada 5 variasi kadar aspal yang saya gunakan, yaitu dari nilai A atau nilai dari kadar awal perkiraan kadar awal aspal. A minus 0,5%, A minus 1%, A plus 0,5%, A plus 1%. Dan jumlah total semuanya yaitu ada 90 sampel. Metode analisa karakteristik Marshall didapatkan 6 data, yaitu stabilitas, flow, Marshall Question atau MQ, FIM, VB, dan VMA. Untuk bagian alir penelitian saya, yang pertama mulai studi literatur. Pengujian bahan, selanjutnya pengujian bahan ada 3, yaitu pengujian agregat, pengujian aspal, dan pengujian filler. Untuk pengujian agregat, untuk agregat kasar ada 7 pengujian, yaitu kausan dengan mesin Los Angeles, berat jenis dan penyerapan, analisa saringan, uji kepipihan dan kelonjongan, uji kekekalan agregat atau sound test, pengujian nilai bentuk agregat atau HIV, dan terakhir uji kekekatan aspal terhadap agregat.
Untuk agregat halus ada 3, yaitu berat jenis dan penyerapan, analisa saringan, dan sound ekivalen. Untuk pengujian aspal, ada 7 pengujian, yaitu titik lembek, titik nyala, dan titik bakar, penetrasi aspal, duktilitas, berat jenis aspal, kehilangan berat, dan viskositas. Untuk viskositas sendiri saya tidak mengujinya langsung karena saya mengambil data sekunder. Pengujian filler. Yang pertama ada analisa saringan dan yang kedua berat jenis filler. Selanjutnya dicek apakah memenuhi spesifikasi atau tidak. Dan bagian lanjutannya yang selanjutnya perencanaan untuk campuran aspal, menentukan kadar aspal rencana, menghitung berat material aspal, filler, dan abu batu. Pembuatan benda uji campuran aspal dengan 5 variasi kadar aspal rencana untuk menilai kadar aspal optimum dengan variasi campuran A sama dengan 0,035% Ca plus 0,0745% Fa 0,18% filler plus 0,5. Penetrasi. Habis itu dibuat 3 sampel per variasi. Selanjutnya setelah variasi kadar aspal, selanjutnya saya buat jumlah 15 sampel per variasi untuk tumbukan 2 kali 65 dengan variasi abu batu, 15 sampel untuk jumlah tumbukan 2 kali 75 dengan variasi filler abu batu, 15 sampel, dan untuk tumbukan 2 kali 85 dengan filler abu batu, 15 sampel, untuk tumbukan 2 kali 65 dengan filler abu batu dengan semen 1% 15 sampel, tumbukan 2 kali 75 dengan filler abu batu dengan semen 1% 15 sampel, tumbukan 2 kali 85 dengan filler abu batu dengan semen 1% 15 sampel, dan total semuanya ada 90 sampel. Pengujian selanjutnya setelah membuat 90 sampel, pengujian Marshall pada masing-masing variasi campuran. Selanjutnya penghitungan kadar optimum KO masing-masing variasi campuran. Dan untuk data yang didapat, stabilitas flow, film PMA, VB, dan MQ. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kemudian selesai. Masuk analisa bahan dan pemeriksaan analisa saringan batu satu-satu. Didapatkan nilai tertahan saringan nomor setengah yaitu 622,12 kg pada saringan nomor 3 per 8 358,61 kg, saringan nomor 4 188,65 kg, saringan nomor 8 30,12 gram. Dan untuk batu 05 yang tertahan pada saringan nomor 3 per 8 135,75 gram, saringan nomor 4 669,37 gram, saringan nomor 8 185,54 gram, saringan nomor 16 68,04 gram, saringan nomor 30 35,57 gram, saringan nomor 50 27,02 gram, saringan nomor 100 27,94 gram, saringan nomor 200 16,76 gram. Pemeriksaan analisa saringan pada pasir didapatkan tertahan saringan nomor 16 1,22 gram, saringan 30 142 3,30 gram, saringan nomor 50 955,36 gram, saringan 100 39,09 gram, saringan 200 19,03 gram. Untuk abu batu yang tertahan di saringan nomor 4 ada 128,48 gram, saringan nomor 8 380,38 gram, saringan nomor 16 257,7 gram, saringan yang tertahan saringan 30 143,05 gram, saringan 50 76,77 gram, saringan 171,14 gram,
saringan 444,47 gram. Selanjutnya, hasil pengujian karakteristik agregat kasar. Pengujian berat jenis dan kausan agregat batu. Untuk agregat batu 11, untuk berat jenis bulknya minimal untuk berat jenis yaitu 2,5 dan didapatkan nilai pada pengujian saya yang pertama untuk berat jenis bulk 2,51, untuk berat jenis SSD 2,54, berat jenis semu 2,59, untuk penyerapannya 1,33 dan kausan agregat maksimal 40% dan saya dapatkan 24,26. Untuk batu 11 yang saya lakukan ada 2 pengujian berat jenis dan kausan agregat. Semua pengujian memenuhi syarat spesifikasi Bina Marga tahun 2018 revisi 2. Dan untuk berat jenis dan kausan agregat batu 05, untuk berat jenis didapatkan 2,56, 2,56 untuk berat jenis semu 2,58 dan untuk penyerapannya 0,35%. Untuk pengujian karakteristik agregat kasar, untuk agregat impact value atau AIV maksimal menurut yaitu 30% yang saya dapatkan hasil pengujian 4,36% memenuhi syarat. Untuk uji kepipihan maksimal 25% yang saya dapatkan 16,67 memenuhi syarat. Uji kelonjongan maksimal 25% yang saya dapatkan 16,94% memenuhi syarat. Sound test maksimal 12% yang saya dapatkan 4,45%. Uji kelayakan aspal terhadap agregat minimal 95% yang saya dapatkan 95% memenuhi syarat. Untuk pengujian karakteristik agregat halus, hasil pengujian pasir berat jenis pada spesifikasi minimal 2,5%, yang saya dapatkan untuk berat jenis bulk 2,57, untuk berat jenis SSC 2,58, untuk berat jenis semu 2,58. Untuk penyerapannya maksimal 3% yang saya dapatkan 0,45. Untuk berat jenis memenuhi spesifikasi Bina Marga tahun 2018 revisi 2. Untuk sen ekivalen minimal 65% yang saya dapatin 94,74%. Sound test yang saya dapatkan maksimal 12% yang saya dapatkan 5,91% memenuhi spesifikasi. Hasil pengujian abu batu berat jenis minimal 2,5 yang saya dapatkan 2,59, untuk berat jenis SSD 2,60, untuk berat jenis semu 2,62, untuk penyerapan 0,36. Sound ekivalen dapatnya 94,74. Hasil pengujian aspal. Untuk aspal ada 6 pengujian yang saya dapatkan 6,24 untuk penetrasi aspal. Berat jenis aspal saya dapatkan 1,029. Untuk titik lembek saya dapatkan pada suhu 51,27 derajat. Untuk titik nyala saya dapatkan pada suhu 285 derajat. Untuk daktilitas saya dapatkan lebih dari 100 cm. Untuk kehilangan berat yang saya dapatkan maksimal 0,9%, yang saya dapatkan 0,751%. Untuk viskositas saya mengambil dari data sekunder. Hasil saringan semen atau filler yang tertahan saringan nomor 156,81%, saringan nomor 200 114,04 gram. Untuk analisa gradasi gabungan atau amplif gradasi untuk campuran ACWC yang saya dapatkan seperti ini. Untuk lebih jelasnya saya tunjukkan sekali dijadikan grafik amplitude gradasi gabungan untuk campuran ACWC.
Untuk grafiknya sendiri, untuk yang merah adalah batas atas dan untuk yang bawahnya adalah batas bawah untuk agregat. Yang garis putus-putus pada grafik ini adalah hasil gradasi campuran agregat saya. Untuk perhitungan kadar aspal rencana, diketahui CA sama dengan 100 kurang 39,29% sama dengan 60,71%. Untuk FA 95,4% kurang 60,71% sama dengan 34,68%. Untuk fillernya 4,61%. Maka PB sama dengan 0,035 persenan CA, 0,045 persenan FA, dan K persenan FF dan sama dengan plus C sama dengan 0, dan dengan hasil didapatkan 5,52%. Saya bulatkan jadi 5,5%. Nilai kadar aspal rencana yang diambil yaitu 5,5%. Menghitung berat campuran aspal. Berat total satu buah sampel yaitu 1.200 gram. Berat aspal bitumen yang saya gunakan yaitu pada kadar aspal 4,5% dengan filler abu batu. Yang pertama, berat aspal 4,5% dikalikan 1.200 sama dengan 54 gram. Berat agregat 1.200 atau berat awal dikurang berat aspal yaitu 54 didapatkan 1.146 gram. Selanjutnya, persenan yang telah didapatkan di ampluf dikalikan dengan berat agregat. Didapatkan batu 1 217,74 gram, batu 05 347,80 gram, pasir 1.126 gram, abu batu didapatkan 458,8 gram. Kemudian berat campuran pada aspal 45% dengan filler abu batu dan semen. Dibedakan cuman di dalam daerah semennya, yaitu ditambahkan 1%, 1 kali berat agregat yaitu 1.146, dijadikan berat semen yaitu 11,46 gram. Analisa perhitungan benda uji. Berikut ada perhitungan analisa benda uji dengan tumbukan 75 dengan filler abu batu dengan kadar aspal 5,5%. Penetrasi aspal. Berat aspal berjenis aspal 1,029 gram per cm kubik perbandingan campuran agregat. Dapatkan batu 11 yaitu 215,46 gram, batu 05 340,20 gram, pasir 124,74 gram, abu batu 453,60 gram. Berat jenis agregat. Pada agregat kasar batu 11 didapatkan 2,505 dan 2,592. Untuk agregat 05 berat jenis 2,556 dan 2,579. Untuk pasir 2,571, 2,593. Abu batu 2,593, 2,617. Selanjutnya, analisa perhitungan benda uji. Analisa perhitungan benda uji. Selanjutnya, berat jenis agregat. Didapatkan B sama dengan 2,562. BJ efektif dari total agregat. C sama dengan 2,580. BJ maksimum campuran. D didapatkan 2,383.
benda uji di udara pada sampel 5,5% ditemukan 75 pada filler abu batu, berat benda uji 1192,04 gram, berat benda uji di udara, berat uji di dalam air didapatkan 674,42 gram, untuk berat kering permukaan atau SSD didapatkan 1196,11 gram. Isi benda uji G kurang F didapatkan 521,69 gram. Berat jenis buruk campuran I sama dengan E bagi H sama dengan 1192,04 dibagi 521,69 didapatkan berat jenis buruk campuran 2,285. Untuk prestasi rongga dalam campuran atau film didapatkan 4,1%. Untuk VMA didapatkan 15,73%. Untuk VB didapatkan 77,63%. Tinggi benda uji didapatkan rata-rata 66,20 mm. Korelasi tinggi benda uji didapatkan 0,94. Stabilitas yang dibaca didapatkan 74,33 gram. Stabilitas yang telah dikorelasi N kali O kali kalibrasi alat P 0,94 kali 74,22 kali 11,8 sama dengan 823,69 gram. Kelebihan atau flow yang didapatkan 3,23 mm. Muscle question didapatkan dengan cara stabilitas dibagi dengan flow didapatkan 254,91 gram. Selanjutnya saya akan melampirkan melalui tabel yang telah saya lampirkan pada prestasi saya. Ini untuk tumbukan 2 kali 865, ini untuk 2 kali 75, ini untuk 2 kali 85 dengan filler abu batu. Ini untuk dengan filler abu batu dan semen 1%. Ini untuk tumbukan 2 kali 65, 2 kali 75, 2 kali 85. Untuk nilai stabilitas yang saya dapatkan seperti ini. Nilai stabilitas didapatkan seperti telah diprestasikan. Untuk nilai flow untuk nilai MQ, untuk nilai film didapatkan seperti ini. Untuk nilai VMA untuk nilai VOB. Dan nilai film VMA dan VOB saya akan lampirkan pada tabel dan grafik berikut. Dan tentukan kadar optimum pada setiap variasi. Untuk tumbukan 2 kali 65, filler abu batu didapatkan nilai KO yaitu 2,85. Dan untuk tumbukan 2 kali 75 filler abu batu didapatkan nilai KO 5,7%. Untuk tumbukan 2,85 filler abu batu didapatkan KO 5,7%. Dan untuk tumbukan 2 kali 65 filler abu batu dan tambahan semen 1% didapatkan nilai KO 5,7%. Dan kadar aspal optimum didapatkan tumbukan 2,75 yaitu 5,6%. Dan untuk tumbukan 2 kali 85 filler abu batu dan semen 1% didapatkan nilai KO 5,6%. Penutup. Kesimpulan pada skripsi saya yang pertama, karakteristik massal dari campuran ACWC yang menggunakan abu batu dan tambahan semen sebagai filler dengan variasi jumlah tumpukan 2 kali 65, 2 kali 75 dan 2 kali 85 tumpukan.
Nilai stabilitas yang dihasilkan dari tambahan semen 1% sebagai filler dan tumpukan yang berbeda pada campuran aspal konkrit Waring Cross didapatkan nilai stabilitas tertinggi pada kadar aspal 6,5% dan campuran filler abu batu dan semen 1% sebagai tambahan filler dengan 2 kali 85 tumpukan yaitu 1078,45 kg dan sebelas terkecil pada kadar aspal 4,5% pada campuran filler abu batu dengan 2 kali 65 tumbukan yaitu 683,28 kg. Nilai flow yang dihasilkan dari penambahan semen 1% dan tumbukan berbeda pada campuran aspal konkrit Waring Cross didapatkan nilai flow tertinggi pada kadar aspal 6,5% pada campuran filler abu batu dan semen 1% sebagai tambahan filler dengan 2 kali yaitu 4,33 mm dan nilai flow terkecil pada kadar aspal 4,5% pada campuran filler abu batu dan semen 1% sebagai tambahan filler dengan 2 kali 65 tumpukan yaitu 1,77 mm. Nilai kepadatan meningkat jumlah tumpukan agar meningkatkan kepadatan campuran di mana udara dalam campuran akan berkurang dan volume kepadatan menjadi lebih dominan. Dengan peningkatan jumlah tumpukan, stabilitas kepadatan campuran meningkat, tetapi flow dan stabilitas cenderung menurun. Campuran aspal dengan filler semen yang disubstitusikan dengan abu batu memenuhi spesifikasi Bina Marka tahun 2018 revisi 2. Berdasarkan nilai stabilitas yang paling tinggi pada variasi jumlah tumpukan 2 kali 85 dengan filler abu batu dan semen 1% sebagai tambahan filler, maka prestasi kadar ini paling optimum pada campuran aspal. Yang kedua, nilai film PMA VB dari campuran ACWC menggunakan abu batu dan tambahan semen sebagai filler dengan variasi jumlah tumpukan 2 kali 65, 2 kali 75, dan 2 kali 85 tumpukan. Nilai void atau film dihasilkan dari tambahan semen berbeda-beda dengan campuran aspal konkrit Waring Cross. Dapat nilai film tertinggi pada kadar aspal 4,5% pada campuran filler abu batu dan 2 kali 65 tumbukan yaitu 5,81 dengan nilai film terkecil pada kadar aspal 6,5% pada campuran filler abu batu dan semen 1% sebagai filler 60%. Nilai VMA dihasilkan dari penambahan semen 1% sebagai filler tumbukan berbeda-beda. Pada campuran pasir goreng didapatkan nilai VMA kadar aspal 6,5. Dan nilai KO didapatkan untuk nilai KO tumbukan 2 kali 85 itu 57%, tumbukan 2 kali 75 itu 5,7%, tumbukan 2 kali 65 itu 5,85% dengan filler abu batu. Tambahan 9% didapatkan untuk tumbukan 2 kali 85 didapat 5,60%, tumbukan 2 kali 75 itu 5,66%, tumbukan 2 kali 85 itu 5,7%. Saran dari saya menggunakan abu batu dan semen sebagai filler terbukti meningkatkan stabilitas dan kekuatan campuran. Namun perlu diperhatikan proporsi yang tepat agar tidak mengurangi salinitas atau flow campuran. 2. Memilih jumlah tumpukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan kondisi lalu lintas dan lingkungan. Untuk beban lalu lintas berat, jumlah tumpukan yang tertinggi yaitu 2 kali 85 disarankan untuk menghasilkan campuran yang lebih padat dan stabil. 3. Pengujian lebih lanjut berkeperluan untuk menentukan nilai KO paling optimal terkait dengan karakteristik lingkungan spesifik dan beban lalu lintas di lapangan. Untuk daftar pustaka yang saya gunakan, sekian pada sesi saya dalam sidang akhir saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.